Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susana, nomor induk mahasiswa 2405431737, LPTK Universitas Riau. Baiklah, saya akan melaksanakan ujian kinerja pada SMA Negeri 1 Lubuk Kliat pada mata pelajaran ekonomi, materi kebutuhan manusia, kelas 10. Assalamualaikum. Ketua kelas Tajus, tolong dipimpin doa. Mari teman-teman kelas belum belajar baca doa. Doa mulai. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, lalu padamu, di sanalah ku berdiri, jadi panuhimu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, dibuka Indonesia. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu minta kalian tetap berdiri, tetapi sebelum berdiri Ibu ekspresikan dulu. Ibu akan mengadakan ice breaking, yaitu tepuk fokus nih. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, dipahami, fokus. Nih, jadi semuanya harus fokus. Jadi kalau kita fokus, insya Allah kita akan menerima pembelajaran dengan baik. Oke, Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir, siapa yang tidak hadir hari ini? Deca. Oh, Deca. Ada kabar Deca? Sakit. Oh, ya Deca. Deca sakit, kita sama-sama mendoakan semoga Deca cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Nah, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang konsep daripada kebutuhan nih. Jadi hari ini kita memasuki materi kebutuhan manusia nih. Jadi apa hubungannya antara keterbatasan daripada untuk memenuhi kebutuhan manusia? Nih, contohnya apa? Contohnya kebutuhan kalian sebagai pelajar. Apa contohnya? Kebutuhan kalian sebagai pelajar? Buku. Nah, buku, pena. Ini apalagi? Dan peralatan-peralatan untuk belajar untuk sekolah. Tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kalian peserta didik bisa menjelaskan pengertian daripada kebutuhan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis daripada kebutuhan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi daripada kebutuhan. Jadi sebelum masuk ke materi, kalian bisa menonton atau melihat video pembelajaran pada hari ini. Teman-teman, hari ini suasananya cerah sekali ya. Sebelum itu, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang sudah Mama catat tadi sesuai jenis kebutuhannya. Tentu saja, aku akan membantu Mama mengelompokkan kebutuhan. Mula-mula, Mama akan mengelompokkan barang-barang yang Mama catat tadi menurut intensitasnya. Di catatan Mama ada beras, telur, bumbu-bumbu untuk memasak, dan lain sebagainya yang termasuk bahan-bahan untuk memasak. Kebutuhan yang disebutkan tadi itu termasuk kebutuhan primer, sepatu dan jam dinding. Nah, kalau itu termasuk kebutuhan sekunder. Olahraga itu termasuk kebutuhan jasmani ya. Nah, kebutuhan jasmani dan rohani itu termasuk kebutuhan menurut sifatnya ya. Nah, buku dan pensil yang aku beli itu termasuk kebutuhan individu ya. Nah, obat-obat itu termasuk kebutuhan sekarang karena sifatnya yang mendesak dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Asuransi kesehatan itu termasuk kebutuhan masa depan ya. Sekarang
jadi jenis kebutuhan kan? Oke, tadi kita sama-sama sudah menonton video pembelajaran jenis-jenis kebutuhan. Nah, sekarang informasi apa saja yang kalian dapatkan setelah mengamati daripada video tadi? Ada yang bisa? Informasi apa saja? Coba Laras, informasi apa saja yang didapatkan dari pembelajaran video tadi? Mendapatkan informasi dari kebutuhan primer, sekunder, dan lain-lain. Nah, jadi menurut informasi yang didapat dari Laras itu adalah kebutuhan jenis-jenis dari macam-macam kebutuhan. Kebutuhan primer, sekunder, dan lain daripada sebagainya. LP apa saja yang didapat informasi tadi? Oke. Perbedaan kebutuhan primer dan sekunder. Oke, Ibu beri apresiasi bagi yang sudah menyampaikan informasi yang didapati. Lanjut ke materi kebutuhan manusia. Pengertian daripada kebutuhan. Sebelum masuk Ibu jelaskan, Ibu tanya dulu apa itu kebutuhan. Kebutuhan itu apa menurut kalian? Kebutuhan. Keperluan. Oke ya. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan. Kalau segala itu adalah semua. Segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya guna mencapai taraf hidup yang untuk sejahtera. Nah, itu adalah pengertian daripada kebutuhan. Kebutuhan itu dibedakan berdasarkan jenis-jenis kebutuhannya. Tadi di video pembelajaran sudah ada jenis-jenis daripada kebutuhan. Yang pertama yaitu berdasarkan intensitasnya. Intensitasnya. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Nah, pangan, sandang, dan papan itu adalah contohnya. Ya, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok. Nah, terus selanjutnya itu adalah papan. Tahu papan? Tahu apa itu papan? Untuk? Nah, Irwan, alat untuk membuat rumah. Jadi itu adalah tempat tinggal. Terus selanjutnya kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan yang pemenuhannya setelah kebutuhan primer. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi, kita baru bisa memenuhi kebutuhan sekunder. Selanjutnya kebutuhan tersier. Kebutuhan akan barang mewah. Setelah kita memenuhi kebutuhan primer, sekunder, setiap manusia itu ingin memiliki kebutuhan, ingin memuaskan kebutuhannya, tapi tergantung dengan pendapatan. Jadi kebutuhan sekarang itu kebutuhan yang tidak boleh ditunda, harus dilakukan pada saat itu juga. Seperti kita melihat masyarakat tiba-tiba mendadak sakit, nah itu harus ditindaklanjuti. Mau di mana, dibawa kemana orang ini? Kalau sakit, ke rumah sakit. Berdasarkan yang tadi sudah di video pembelajaran tadi, berdasarkan subjeknya. Berdasarkan subjeknya. Yang pertama kebutuhan individu. Kalau individu itu apa, Nak? Jadi kebutuhan itu diperlukan untuk kita sendiri. Seperti kalian membeli pena dan buku, itu kebutuhannya untuk siapa? Nah, untuk diri sendiri. Siapa yang bisa merasakannya? Kita sendiri. Selanjutnya juga kemajuan iptek. Kemajuan iptek. Contohnya di situ juga mempengaruhi setiap manusia mempunyai keinginan atau selera masing-masing. Antara Adel sama Suci, sama tidak seleranya? Tidak, berbeda. Dari penjelasan Ibu tadi, mulai dari pengertian, mulai dari jenis-jenis kebutuhan, selanjutnya juga faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan,
Ada yang ingin ditanyakan? Yang kurang jelas materinya? Paham? Paham. Kalau paham berarti Ibu akan memberi sesuatu. Bagikan soal berdasarkan kelompoknya. Berdasarkan kesepakatan kita minggu lalu, minggu ini kita sudah membentuk kelompok. Jadi hari ini kita terbagi menjadi 4 kelompok dengan anggotanya sudah dibagi. Jadi untuk kelompok pertama itu mendapatkan lembar kerja peserta didiknya menyelesaikan masalah tentang jenis-jenis kebutuhan manusia. Kelompok 2 itu tentang skala prioritas kebutuhan. Kelompok 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kelompok 4 adalah perubahan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ibu minta kalian kerjakan dengan kerjasamanya di dalam setiap kelompok. Nih, kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Di situ ada kelompok. Kalian tulis nama kelompoknya, kelas, kelas dan nama-nama anggota. Soalnya jelas? Jelas. Susun skala prioritas kebutuhan untuk siswa SMA dalam seminggu. Kebutuhan kalian dalam seminggu. Skala prioritasnya. Dalam seminggu itu kalian memerlukan kebutuhan apa saja, pengen apa saja kebutuhan yang ingin dipenuhi. Disusun berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kebutuhan. Kelompok 4 kebutuhan terakhir Kak Jelalan 3 kan nomor 2 nomor 1 apa? Diskusikan bagaimana kebutuhan berubah dari masa ke masa. Maksudnya kalian tuh diskusikan, perintahnya mendiskusikan. Kalian berdiskusi perubahan dari masa ke masa. Yang diminta itu berubah dalam 10 tahun terakhir. Berarti tahun ini tahun berapa? 2025. Nah, 2025. Berarti yang kalian diskusikan itu kebutuhan pada masa 10 tahun yang lalu, mulai dari 2015. Nah, 2015. Sebutkan perubahan tersebut dalam bentuk jelas? Pahami soalnya? Ya, perintahnya apa? Buat tabel. Nah, kalau perintahnya buat tabel berarti dibuat tabel. Buat tabel. Bawa kan Misna, Baris. Bagi yang kurang jelas maksud atau daripada soalnya bisa dipertanyakan. Turuti perintahnya ya. Kalau dia minta buatkan tabel berarti harus dijawab dengan menggunakan tabel. Dia kalau ingin tahu jawabannya, contohnya apa dia?
Diskusikan sekarang. Diskusi kebutuhan menurut waktu, sekarang dan akan datang. Nah, kebutuhan menurut waktu itu sekarang dan akan datang itu apa saja? Nih, apa saja kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, itu kan minta contoh. Kebutuhan sekarang, apa contohnya? Kebutuhan yang akan datang, apa contohnya? Berdasarkan sifat, berdasarkan subjek. Nih, Nomor 1 kan sama 2. ini perintah kaitan sudah dapat. Nomor 2 bertambah 3 contoh setiap jenis kebutuhan. 3 contoh. Nah, dari 3 contoh ini buat jenis kebutuhan. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 Sudah Bu. Ini tentang mama itu sudah menciptakan kebutuhan baru tuh ya, misalnya munculnya kebutuhan akan gadget, aplikasi dan internet. Ini Bu. Mengapa pendapat bisa Mencapai Ini bagian atas bagian atas diisi juga. diisi faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nih, dari berbagai faktor ini berikan contoh. Berikan contohnya. Faktornya tadi kan dari usia. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan usia, contohnya apa? Pendapatan contohnya apa? Sampai ke dengan adat istiadat. Nah, kalian isi baru yang soal yang nomor 2. Ini ada faktor tersebut terhadap berisi faktor ya. Ya benar lah, inilah. Ini sini Be. Jadi kalian diskusikan dari faktor yang mempengaruhi kebutuhan ini apa saja contohnya. Contoh dalam memenuhi kebutuhannya. time grafik foto kan? Bisa Taruh di pojok lah. Ini yang di bawahnya pertanyaan panduan. Apa perbedaan kebutuhan orang tua kita dulu dengan sekarang? bisa ikut Pak buat si Kak. Kak dari gue tahun kita ini kan tahun terus kebutuhan yang dominan beres kan. Nah, Tidak contoh ya? kalau yang sudah dijawab ya langsung ke Kan bisa buat grafik ya. diskusikan bagaimana kebutuhan berubah di masa ke masa. Ambil 3 contoh. Sudah ini? 3 contoh kebutuhan yang berubah dalam 10 tahun terakhir. Sajikan. Oh ya. Ya. Presentasikan dampak perubahan tersebut pada perilaku Yang ke konsumsi. depan itu kan Ya. Kelompok 4 selesai. Berarti kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya telah selesai mengerjakan LKPD-nya. Jadi perintahnya apa di setiap tugas itu? Kalian perintahnya untuk mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok kalian. Nih, jadi setiap kelompok itu diwakili oleh 2 peserta yang akan tampil ke depan, dan kelompok lain itu bisa menanggapi atau memberikan pertanyaan bagi yang kurang jelas. Sudah bisa dimulai? Sudah bisa dimulai. Jadi yang presentasi berdasarkan nomor urut kelompok ya. Ya, presentasinya berdasarkan nomor urut kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Akan disampaikan oleh Amira. Dan sifat rohani adalah ibadah, membaca buku, hiburan dan musik. Kebutuhan primer, pangan dan sedang makan. Kebutuhan jasmani, pakaian, minuman, dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan rohani, ibadah, membaca buku, dan hiburan musik. Sekian penyampaian dari kelompok kami. Coba kelompok 1 sudah memaparkan hasil daripada diskusi mereka. Nih, jadi bagi kelompok lain yang ingin
menanggapi, memberikan pertanyaan atau menanggapi, dipersilahkan. Nah, kelompok berapa dari kelompok Bapak? Perkenalkan dulu, perkenalkan. Nama saya Suci, saya dari kelompok 2. Ingin apa? Ingin menanggapi atau ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Suci, saya dari kelompok 2, ingin mempertanyakan apa perbedaan antara kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan dasar kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan, contohnya makanan, air, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tidak terlalu penting untuk kelangsungan hidupnya. Bisa dipahami Suci? Bisa. Bisa. Siapa penyampaian dari kelompok 1? Terima kasih. Ya, beri aplaus lagi. Lanjut, kelompok 2. Kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci, saya dari kelompok 2 akan menyampaikan dari diskusi kami. Kurang jelas? Kalau kurang jelas nggak? Suci tidak apa-apa, Suci langsung. Nah, boleh dibantu Mus? Boleh dibantu Mus? Apabila kelompok perwakilannya tidak bisa menanggapi kelompok lain, maka anggotanya juga boleh memberikan jawaban. Makanan minum, alasan, kebutuhan utama kelangsungan hidup, sedangkan keinginan adalah yang diinginkan. Demikianlah dari presentasi kami. Oh. Kalau ada yang kurang jelas, boleh dipertanyakan atau memberi saran. Kelompok berapa? Kelompok 3. Yuk langsung perkenalkan dulu kelompok 3. Kenalkan, nama saya Lara, saya akan bertanya, bagaimana cara menentukan skala prioritas yang tepat dalam memahami kebutuhan? Cara menentukan skala prioritas yang tepat adalah dengan menentukan kebutuhan dan keinginan. Dengan demikian kita dapat membuat prioritas yang tepat. Demikian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Santai nih, relax santai bawaan jadi biar diskusinya lah lancar. Kelompok 3 siap? Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan presentasi kami yang akan dibacakan oleh Saudari Anja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan seperti usia. Misalnya usia anak-anak butuh mainan, remaja butuh handphone. Presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti jelas ya. Kita beri apresiasi. Nih, silakan ditutup ini ya. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mendengarkan pemaparan daripada kelompok 4 yang akan ditampilkan atau dibacakan oleh Selfie dan Kirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Kirana. 3 contoh kebutuhan yang berubah sejak 10 tahun terakhir. 2015, buku cetak, televisi, contoh, belajar dari buku, hiburan lewat televisi. Bagaimana perubahan zaman mempengaruhi kebutuhan? Perubahan zaman membawa perkembangan teknologi yang menyebabkan munculnya kebutuhan baru yang sebelumnya tidak ada. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah selesai, kalian sudah selesai berdiskusi, sudah selesai mempresentasikan, sudah bisa dipahami materi-materinya? Sudah bisa dimengerti? Sudah bisa, selesai kita melaksanakan presentasi berdasarkan urutan nomor kelompoknya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi sekarang perwakilan setiap kelompok, ketua kelompoknya untuk mengumpulkan tugas diskusinya yang kalian presentasikan tadi. Silakan maju ke depan perwakilan setiap kelompok untuk mengumpulkan tugasnya. Kepada Ibu mau bernilai. Satu orang saja yang di depan. Sudah ngumpul semua ya? Ya, berarti ini tugasnya nanti mau bernilai berdasarkan kelompok dan hasilnya. Jadi kita mengevaluasi kegiatan diskusi kita pada hari ini. Apa saja yang perlu kita evaluasi dari presentasi tiap kelompoknya? Tidak ada, semuanya bagus. Semuanya mempresentasikan dengan baik. Ibu beri apresiasi ya. Ibu ingin merefleksikan dulu. Merefleksikan kegiatan kita diskusi hari ini. Bagaimana kegiatan kita pagi hari ini? Baik. Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti, melaksanakan rangkaian diskusi? Mulai dari diskusi, mulai dari mempresentasikan, mulai dari ada yang menanggapi, mulai dari ada yang menjawab. Apa yang kalian rasakan? Senang. Ya, alhamdulillah. Berarti pembelajarannya bisa membuat kita senang. Kalau kita senang tadi apa? Karena kita tadi sudah fokus. Ada yang bisa memberikan umpan balik dari kegiatan kita hari ini untuk kedepannya? Tidak. Ibu akan memberikan kalian instrumen sumatif berupa soal pilihan ganda. Ini tugasnya individu. Dibuat nama dan kelasnya. Soalnya jelas. Ini apa yang dimaksud dengan kebutuhan individu? Nah, sudah? Yang sudah boleh kumpul. Tetap di tempatnya masing-masing, biar ibu saja yang mengambilnya. Sudah ngumpul semua? Sudah. Berarti kalau sudah ngumpul semua, sudah bisa menjawabnya ya? Kita akan menyimpulkan hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini, pengertian kebutuhan adalah keperluan yang wajib, keperluan yang harus dipenuhi untuk kebutuhan manusia guna untuk melancarkan kelangsungan hidup. Jenis-jenisnya tadi ada berapa macam? Berdasarkan intensitasnya, berdasarkan apa? Berdasarkan intensitasnya, yaitu primer, sekunder, tersier. Berdasarkan apa lagi? Waktu. Berdasarkan subjek. Berdasarkan kebutuhan jasmani dan rohani. Nah, jadi ibu tanya dulu, bagaimana perasaannya hari ini? Baik. Senang. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kelangkaan. Jadi untuk memimpin doa itu bisa naik yang perangkat-perangkat kelasnya. Membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim. Ya, ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.